Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita lanjutkan lagi ya pertemuan kita di mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keamanan jaringan nirkabel yaitu wireless security. Nah, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas seputar dunia IT. Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan jaringan wireless. Yang pertama itu adalah instalasinya itu cukup mudah dan cepat ya, jadi tidak seribet kabel. Yang berikutnya itu adalah memungkinkan dipasang pada area di mana kabel sulit untuk dipasang. Yang ketiga, itu bisa diakses selama masih berada di dalam jangkauan. Dan yang keempat, banyak tempat itu sudah menyediakan jaringan wireless ya, seperti di hotel, ya, di bandara, stasiun kereta api ya, kamu bisa connect ke situ dan bisa internetan ya secara gratis seperti itu. Namun demikian, ada juga kerugian jika kita menggunakan jaringan wireless ya. Yang pertama itu keamanannya ya tidak sekuat jaringan kabel. Kemudian bandwidth yang dimakan semakin besar jika banyak perangkat yang tersambung. Dan berikutnya membutuhkan perangkat yang mumpuni untuk memakai dalam jumlah yang besar atau banyak. Berikutnya itu jika jaraknya cukup jauh maka harus membutuhkan repeater ya. Itu adalah beberapa kerugian ya selain keuntungan jaringan wireless. Nah, kemudian jaringan wireless itu banyak digunakan ya misalkan untuk mencakup beberapa area ya yang menggunakan komputer mobile ya, terutama. Jadi kalau laptop itu biasanya umumnya berpindah-pindah di dalam ruangan ya seperti itu. Nah, maka lebih enak jika kita menggunakan jaringan wireless ketimbang menggunakan kabel ya. Kalau kabel biasanya digunakan untuk PC. Nah, kemudian juga jaringan wireless itu berfungsi sebagai penambah jaringan kabel ya, sebagai extension seperti itu. Misalkan klien-klien yang sifatnya mobile ini berada cukup jauh dan menggunakan jaringan wireless yang ada di sekitar daerah yang jauh tersebut, misalkan di gudang atau di pabrik dan sebagainya. Nah, ini terutama di pabrik ya, jadi lebih gampang kita menggunakan jaringan wireless ketimbang jaringan kabel, karena di pabrik itu banyak sekali mesin-mesin yang berlalu lalang atau mesin-mesin yang sulit untuk dipindahkan dan instalasi kabel jadi cukup sulit di situ ya. Nah, kemudian wireless juga digunakan untuk koneksi jaringan antar gedung ya. Jadi misalkan dua buah gedung yang dipisahkan, ada bukit misalkan atau apa, ada penghalang, nah maka lebih mudah kita menggunakan jaringan wireless. Nah, berikutnya jaringan wireless juga digunakan untuk remote resident ya, di daerah perumahan misalkan untuk koneksi internet dan sebagainya. Nah, berikutnya untuk mobilitas ya, misalkan di pabrik ada petugas atau pegawai yang membawa scanner barcode misalkan, dan dia harus men-scan barang dan datanya itu masuk ke server, nah, maka lebih mudah untuk menggunakan perangkat tersebut dengan terkoneksi ke jaringan wireless. Nah, yang berikutnya itu adalah di apartemen misalkan ya, nah itu bisa terkoneksi ke internet ya menggunakan jaringan wireless juga. Kemudian juga ruang kelas yang cukup jauh, nah itu bisa kita koneksikan menggunakan jaringan wireless ya. Misalkan di daerah pedesaan dan sebagainya.
Nah, kemudian jaringan wireless itu membutuhkan sebuah access point ya yang berfungsi sebagai sentral atau titik dari jaringan wireless tersebut. Jadi mirip seperti hub yang ada di jaringan kabel atau switch yang ada di jaringan kabel. Nah, maka klien-klien itu akan terkoneksi ke access point. Nah, access point ini memiliki beberapa mode, ada root mode ya, kemudian bridge mode dan juga ada repeater mode. Nah, root mode itu jika misalkan ada dua access point yang dihubungkan dengan jaringan kabel ya. Nah, mereka masing-masing mencakup area yang terpisah. Nah, ini disebut dengan root mode ya. Nah, yang berikutnya ini ada bridge mode. Jadi dua access point itu terhubung satu sama lain ya. Kemudian access point yang satu terhubung ke jaringan kabel yang terkoneksi ke PC, dan jaringan access point yang berikutnya itu terhubung ke jaringan kabel yang menghubungkan server. Jadi ini disebut dengan bridge mode. Nah, kemudian yang ini adalah repeater mode. Jadi dia sebagai penguat ya, repeater penguat, biasanya untuk menguatkan sinyal ya dan membaginya ke klien-klien yang ada di daerah tersebut ya. Nah, kemudian kita lihat wireless itu sendiri ada yang disebut dengan basic service set. Nah, basic service set itu adalah ada sebuah access point ya yang dimana beberapa klien terkoneksi ke access point tersebut ya, dan access point terhubung ke jaringan kabel. Nah, ini disebut dengan basic service set. Nah, kemudian ada ESS atau extended service set. Nah, ini ada dua access point seperti ini, dan bisa juga dia channelnya itu saling beririsan ya, sehingga klien-klien yang mobile itu bisa tetap terhubung walaupun dia pindah lokasi seperti itu. Nah, kemudian yang ad hoc ini tidak membutuhkan access point sama sekali ya. Jadi klien-klien dan komputer itu saling terhubung satu sama lain ke tanpa access point ya. Dan sifatnya dia one to one connection seperti itu ya. Jadi tidak ada yang terhubung ke satu access point yang berfungsi sebagai sentral. Nah, sehingga disebutnya independen seperti ini. Nah, klien-klien itu bisa roaming kalau ada dua access point seperti ini yang channelnya itu saling beririsan ya. Jadi dia bisa pindah satu sama lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa standar dari wireless ya. Ya, yang kita kenal saat ini ya 802.11 ya. Kemudian ada beberapa versi, A, kemudian B, kemudian versi D, G ya, kemudian ada yang versi G juga, G, kemudian I, N, kemudian ada Bluetooth 802.15 dan Zigbee 802.4, kemudian 802.16 untuk WiMAX ya. Jadi dia menggunakan berbagai macam frekuensi, kemudian berbagai macam modulasi ya. Kamu bisa lihat lagi di detailnya di modul ya. Nah, yang umum dipakai itu adalah yang B, G, dan N ya, 802.11 B, G, dan N seperti itu untuk kompatibilitasnya. Nah, yang N itu memiliki kecepatan yang paling tinggi. Nah, kemudian bicara tentang keamanan wireless, ini melibatkan yang namanya enkripsi ya. Nah, di sini ada berbagai macam enkripsi, mulai dari WEP, kemudian WPA, WPA2, dan WPA3, dan juga untuk enkripsi algoritma yang digunakan ya ada bermacam-macam.
Nah, yang paling aman ya tentu saja ini WPA 3 ya, karena panjang enkripsinya itu 192 bit ya. Nah, WEP, WPA dan WPA 2 ini punya beberapa masalah ya, sehingga mudah di-crack. Nanti kita akan lihat ancaman-ancaman yang mengancam dari wireless tersebut. Nah, masalah yang terjadi pada WEP itu adalah CRC32 itu tidak menjamin integriti dari kriptografi yang lengkap ya, sehingga mudah di-hack. Yang berikutnya, initialization vector ini panjangnya 24 bit dan dikirim dalam teks yang mudah dilihat ya, jadi clear text istilahnya. Kemudian punya kelemahan ya untuk plain text attack tadi ya. Kemudian juga mudah untuk dibobol, password cracking ya. Kemudian associate dan disassociate message ini nggak diautentikasi. Yang berikutnya itu seseorang bisa dengan mudah untuk merekonstruksi ya key streamnya ya di sebuah tabel, sehingga passwordnya itu gampang ditebak. Dan juga tidak ada centralized key management. Masalah pada WEP. Dan juga initialization vector ini itu melakukan enkripsi, dia menggunakan RC4 ya, key RC4 yang mudah untuk di-attack, untuk dianalisis. Nah, yang berikutnya isi pada WPA itu pressure key-nya itu vulnerable, itu mudah untuk di intip ya, dan diserang lewat kamus attack. Kemudian passwordnya itu gampang ditebak, dan juga WPA TKIP ini mudah untuk di spoofing paketnya, kemudian di deskripsi. Nah, kemudian insecure random number generator di WPA ini memungkinkan untuk pencarian GTK yang di-generate oleh access point. Dan juga hacker bisa menebak berapa IP address dari subnet tersebut. Nah, yang berikutnya isu pada WPA 2. Nah, ini hampir sama ya, pressure key-nya juga mudah diintip dan diserang, kemudian passwordnya juga gampang di-hack. Kemudian host 96 vulnerability ini membuat WPA 2 ini gampang untuk diserang lewat man in the middle dan denial of service attack. Dan juga insecure random number generator di WPA 2 ini memungkinkan hacker untuk mendiscover GTK yang di-generate oleh access point. Dan kemudian ada vulnerability yang namanya crack, membuat WPA 2 tersebut juga gampang untuk di sniffing paketnya, di hijack, kemudian memasukkan malware di sana, dan juga description attack. Nah, dari beberapa kelemahan tadi ya, yang ada dari WPE, kemudian WPA 2 dan juga WPA. Nah, ini ada beberapa ancaman terhadap keamanan wireless. Yang pertama itu access control attack, kemudian integrity attack, confidentiality attack, kemudian availability attack, dan juga authentication attack. Kita lihat satu persatu. Access control attack itu misalkan wire driving, kemudian rogue access point, max spoofing, kemudian access point misconfiguration, kemudian ad hoc association, kemudian promiscuous client, dan juga client misassociation, dan unauthorized association. Yang berikutnya integrity attack antara lain data frame injection, kemudian WEP injection, bit flapping attack, kemudian extensible AP reply, data reply, initialization vector reply attack,
radius reply, wireless network virus ya. Nah, untuk confidentiality attack itu antara lain eavesdrop, kemudian traffic analysis, cracking WAPK, Apple Twin AP, kemudian honeypot, dan session hijacking, serta masquerade, dan man in the middle attack. Dan berikutnya availability attack itu access point theft, access pointnya itu dicuri ya. Kemudian disassociation attack, EAP failure, beacon flood, denial of service, deauthentication flood, authenticate flood, ARP cache positioning attack, power saving attack, dan TKIP MIT exploit. Nah, berikutnya authentication attack adalah PSK cracking, kemudian live cracking, VPN login cracking, kemudian domain login cracking, key reinstallation attack, identity theft, share key caching, password speculation, dan application login attack. Nah, demikian pertemuan kita kali ini membahas tentang keamanan jaringan wireless ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kamu baca modul yang ada, dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung ya. Dan buat yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen, dan share video ini teman-teman kamu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe ya, diklik dulu ya tombol subscribe-nya agar channelnya semakin berkembang ya. Dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.